Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ikhlas Studio Jambi, ikhlas tanpa batas. Pemirsa Ikhlas Studio Jambi dimanapun berada. Hari ini kembali kita menyampaikan madah materi tentang akhlak sederhana, yaitu hidup mengutamakan akhirat. Bagaimana kita hidup mengutamakan akhirat menjadi rahasia kesuksesan atau kejayaan kita. Kita melihat rahasia keberhasilan atau kesuksesan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin sekalian salafus soleh dapat memerintah dan memajukan 3/4 dunia. Dengan kejayaannya ialah karena mereka mencintakan akhirat atau mencintai akhirat lebih dari mencintai dunia ini. Karena memberi tumpuan atau fokus yang serius kepada akhiratlah, maka mereka dapat menundukkan dunia, dan kalaulah mereka tidak dapat mengutamakan akhirat daripada dunia, niscaya mereka pun senasib dengan kita. Yakni bukan saja mereka tidak dapat menegakkan empire pemerintahan, satu negara pun tidak akan berjaya. Satu negeri pun gagal. Bahkan memerintah satu kampung pun tidak akan berhasil. Kalau masalah dalam rumah tangga pun tidak boleh diatasi, tidak selesai-selesai. Apa logikanya? Kita boleh selesaikan masalah lebih besar daripada yang itu. Nah, inilah kalau orang terlalu mengutamakan dunia. Kita merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda yang artinya orang miskin itu akan masuk surga duluan atau lebih dahulu 500 tahun sebelum orang kaya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Atas dasar itulah Rasulullah SAW dan para sahabat sangat merebut peluang ini. Mereka meminta agar mereka tetap dapat hidup seperti orang miskin sekalipun mereka diberi seluruh kekayaan dunia. Sebab itu di waktu 3/4 dunia sudah ada dalam tangan, mereka masih tetap dapat hidup zuhud dengan dunia. Dan dengan sebab itulah mereka dapat memerintah dengan kejayaan dan keberhasilan yang gemilang. Negara yang Allah kehendaki yang seharusnya adalah pembangunan kepunyaan umat Islam dan rakyatnya hidup aman dan makmur. Proses inilah yang membawa kepada terbangunnya negara yang Allah kehendaki. Yaitu apa? Negara yang disebut di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Yang artinya apa? Negara yang aman, makmur, dan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Saba ayat 15. Nah, inilah cara hidup Rasulullah. Tetapi mana ada kerajaan atau pemerintah yang mampu mengorbankan kekayaan mereka untuk rakyatnya? Hampir semua pemimpin yang menjadi pemimpin atau yang naik jadi pemimpin, mereka lebih kaya dari sebelumnya. Sama ada dirancang ataupun tidak. Sebab dunia itu penipu. Kata Allah, pemimpin yang bercita-cita hendak menegakkan Islam pun dapat ditipunya. Apalagilah yang memang bercita-cita untuk mendapatkan dunia. Lagilah hebat tertipunya oleh dunia ini. Oleh itu, mari kita kaji semula cara hidup Rasulullah SAW dan salafus soleh, supaya kita benar-benar terdidik dan cukup kuat untuk menghadapi dunia ini. Semoga kita selamat
sebagaimana selamatnya Rasulullah dan para sahabat dalam menghadapi dan meneruskan kehidupan kita di dunia ini. Kemudian kita memperhatikan perjuangan Rasulullah. Saya letakkan perjuangan sebagai perkara pertama dalam kerja-kerja akhirat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Tujuan saya ialah untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar tentang pentingnya perjuangan ini. Di samping untuk menyatakan bahwa bukan urusan dunia, tetapi adalah urusan akhirat, yang mana selama ini ramai, banyak orang menganggap perjuangan itu tidak kepentingan dan merupakan kerja-kerja dunia, bukan ukhrawi, bukan kerja akhirat. Rasulullah SAW berjuang sepanjang umurnya, berjuang untuk menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Dengan kata lain, berjuang untuk mengislamkan dunia. Bahkan perjuangan itu menjadi cita-cita hidup dan matinya Rasulullah SAW. Dan untuk itulah baginda dilantik jadi nabi dan rasul. Sebab itu baginda sungguh serius dalam perjuangan demi menegakkan perintah Allah. Baginda sanggup menghadapi apa saja resikonya, sekalipun mati. Rasulullah SAW pernah bertegas dengan bapak saudaranya, yaitu pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lainnya. Cara mendidik Rasulullah. Usaha ini adalah untuk suatu dari cabang perjuangan yang penting. Ia juga urusan akhirat. Rasulullah SAW siang malam, pagi petang, atau di mana saja senantiasa mendidik umatnya. Tidak minta upah dan tidak cari kepentingan. Baginda lakukan itu semata-mata karena sayang kepada umatnya, agar mereka selamat dunia dan akhirat. Baginda sangat serius menasehati, menegur, memandu, dan menunjuk agar siapa saja tanpa mengira pangkat atau derajat. Baginda pergi ke pasar, pergi ke Taif, pergi kemana-mana saja, sekalipun di atas unta, untuk menyampaikan nasihat atau misi ilahi pada manusia. Hingga waktu sakit parah dan hampir wafat pun baginda masih bercakap tentang nasib umat Islam. Yaitu apa? Umatku, umatku, umatku. Jadi Rasulullah sangat sayang dengan umatnya. Kitalah yang hari ini sebagai umatnya yang tidak peduli dengan Rasulullah, yang lupa dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang akhlak Rasulullah. Baginda sangat serius menjaga akhlaknya. Ini juga soal akhirat. Baginda memiliki akhlak yang agung. Allah berfirman, yang artinya Allah pun mengagumi dan memuji kepunyaan Rasulullah, kepunyaan Rasulnya dalam melayani Allah dan hamba-hamba Allah dengan sebaik-baik akhlak. Kita lihat 3 contoh yang memperlihatkan agungnya akhlak Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah adalah pemaaf. Semua orang yang bersalah dengan Rasulullah, Rasulullah maafkan. Walaupun Rasulullah pada masa berhijrah, mengawali hijrahnya ke Taif, dia dilempar dengan batu, berdarah-darah, ada yang sampai meludahi Rasulullah, bahkan ada yang ingin membunuh Rasulullah dan membunuh pamannya Rasulullah, Hamzah, tapi Rasulullah selalu memaafkan. Itulah sifat akhlak Rasul yang sangat
sangat luar biasa agungnya yang dipuji oleh Allah, yaitu pemaaf. Yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang Rasulullah kepada kita melebihi daripada kasih sayang orang tua kita kepada anaknya. Rasulullah selalu mengingat-ingat kepada kita dan menjaga kita agar selamat di dunia maupun di akhirat, atau selamat dari api neraka. Maka inilah Rasulullah selalu meminta dan berdoa meninggalkan syafaatnya nanti untuk kita di akhirat yang sebagai umat Rasulullah. Kemudian yang ketiga, akhlak Rasulullah, yaitu ibadah. Ibadah Rasulullah sangat luar biasa. Sampai kakinya bengkak. Dan istrinya pernah bertanya, kenapa engkau beribadah seperti ini? Padahal engkau sudah dijamin oleh Allah tidak punya dosa dan dijamin untuk surga. Jawaban Rasul, inilah bukti, tidakkah boleh aku untuk bersyukur. Inilah di antara akhlak Rasulullah yang mulia. Pemaaf, kasih sayang, dan ibadah Rasulullah yang luar biasa, yang menjadi tauladan dan contoh bagi kita semuanya yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita disuruh, diperintah oleh Allah untuk mencontoh, mentauladani Rasulullah SAW. Bila umat Islam meletakkan nasib dunia dan akhirat ini berbanding, 1 banding dengan 99, jangan kita anggap umat Islam mesti tinggalkan dunia, sebaliknya. Karena itulah untuk kepada akhirat 99, itulah maka dunia dapat dibangun dengan keadaannya, yang mana yang aman dan sejahtera. Jadi perumpamaannya, kalau kita mengejar akhirat yang 99 itu ibarat kita menanam padi. Rumput pasti akan ikut otomatis. Tetapi kalau kita menanam rumput, padi tidak akan pernah ikut. Marilah kita fokuskan kehidupan kita atau hidup kita untuk mengutamakan akhirat. Jadi dunia ini akan mencari kita. Jadi kita tegaskan, jangan sampai kita mengejar dunia atau ditipu oleh dunia. Mari dunialah yang mengejar kita, dan jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang akhlak sederhana ini, yaitu hidup mengutamakan akhirat. Semoga bermanfaat dan kita semuanya nanti bisa bersama-sama bertemu di akhirat di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.